Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Academy Free bersama saya Dovir Fauzi. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang Notion ya, gimana caranya membuat page, dan kita juga udah tahu page-page itu untuk apa. Nah, di dalam page itu seperti di video sebelumnya, di page itu kan terdiri dari banyak blok-blok ya, di dalamnya kita bisa taruh blok. Nah, gimana caranya sih kita membuat blok-blok itu dan ada apa aja yang bisa kita taruh di dalam page. Oke, langsung aja kita ke praktek. Oke teman-teman, silahkan buka web browsernya, kemudian silahkan login ke Notion ya, notion.so. Di sini saya sudah login. Nah, ini yang page yang sebelumnya kita akan hapus aja ya, biar tidak mengganggu. Kita hapus dulu semuanya. Oke, kita hapus dulu karena kita nggak akan pakai ini, nanti kita akan buat sendiri ya. Nah, silahkan kita teman-teman kita buat page baru. Nah, kemudian kita kasih nama dashboard. Oke, enter. Oke, kemudian kita kasih icon aja lah ya, kita kasih random apa aja bebas. Kemudian, nah, untuk menambahkan blok, gimana sih caranya? Teman-teman, untuk menambahkan blok itu bisa kita type slash atau garis miring nih, teman-teman, klik aja garis miring. Nah, ini nanti akan muncul nih bloknya. Nah, ini bloknya banyak banget nih ya, ada teks, ada page, ada to-do list, ada heading 1, heading 2, heading 3, bullet, number list, ada toggle, ada quote. Nanti akan kita bahas satu-satu ya teman-teman. Oke, untuk menambahkan blok itu bisa seperti itu tadi, atau teman-teman bisa juga diklik nih. Ini ada tambah ya. Dengan diklik, nah ini nanti juga sama akan keluar list blok-blok apa saja nanti yang bisa teman-teman gunakan. Oke, nah untuk cara simpelnya seperti tadi ya teman-teman, tinggal klik aja di keyboard itu garis miring atau slash. Nah ini. Nah, contoh kita akan membuat teks gitu ya. Kita tambah enter aja. Nah, di sini kita akan tulis misalkan ini contoh membuat teks blog. Oke, ini kalau misalkan udah teman-teman tinggal enter aja. Ini juga sebenarnya secara default dia itu bloknya yang pertama memang udah teks, jadi teman-teman bisa langsung tambahkan aja. Tambahkan teks selanjutnya. Ya, misalkan nanti teman-teman pengen nulis paragraf gitu dan lain sebagainya ya. Paragraf dan teks lainnya. Oke. Nah, selain teks, apalagi sih yang bisa kita tambahin ya. Nah, ini juga teman-teman bisa ngasih, kalau pengen ngasih judul itu juga ada pilihannya ya, bisa ngasih heading 1, heading 2, heading 3 atau yang lainnya. Nah, ini untuk heading 1, ini ukurannya heading 1, ini ukurannya seperti ini. Untuk heading 2, ini ukurannya seperti ini. Heading 2. Kemudian ini ada heading 3. Ini. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen bikin judul bisa pakai heading dulu ya. Seperti contoh yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan embed subpage inside page gitu ya. Jadi kita bisa bikin page langsung dari sini nih teman-teman. Kalau sebelumnya kan kita bikin subpage itu bisa di sini ya, diklik tambah kemudian page-nya. Bisa juga ini langsung tambah di sini, kita klik aja. Nah, misalkan kita ini subpage. Nah, ini udah otomatis nih si subpage ini ada di bawah page-nya si parent-nya, si dashboard-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada di sini. Nah, ini kalau misalkan diklik, ini akan lari ke halaman subpage ini nanti. Itu. Oke, kemudian teman-teman juga bisa bikin, ini banyak ya. Nah, ini ada to-do list. Nah, contoh nih ya, kita teman-teman to-do list. Misalkan hari ini ada beberapa pekerjaan atau checklist pekerjaan yang teman-teman pengen kerjakan gitu ya. Nah, ini misalkan pertama misalkan pagi-pagi harus olahraga dulu. Olahraga.
Kemudian habis itu siangnya ini waktunya belajar. Misalkan belajar digital marketing gitu ya. Nah, terus misalkan siangnya ini nanti teman-teman ada ada meeting sama klien atau meeting sama teman-teman kelas gitu, ngerjain tugas dan sebagainya nih, ditulis. Kemudian sorenya olahraga lagi misalkan, kemudian malamnya itu nanti nongkrong sama teman-teman ngerjain tugas kelompok gitu kan. Kelompok gitu. Nah, ini nanti kalau yang checklist kayak gini teman-teman bisa di checklist gini ya kalau udah. Nah, ini kerennya nih di Notion. Oke, nah kemudian selain to-do list, ini teman-teman bisa juga bikin bullet list. Nah, ini ada bullet list. Nah, kalau bullet list ini kayak gini sih contohnya. Nah, kemudian ada juga number list. Kalau number list ya kayak gini ya, kayak number aja gitu listnya. Oke, kemudian teman-teman juga bisa, nah ini ada namanya toggle list. Toggle list ini itu kalau misalkan teman-teman di sini ada data pribadi gitu ya. Nah, kemudian ini kalau toggle artinya bisa diklik kemudian baru muncul gitu. Misalkan ini nomor telepon, kemudian ada lagi nomor rumah gitu, misalkan alamat, kemudian nomor rekening gitu misalkan teman-teman taruh. Nah, ini bisa di toggle kayak, jadi nutup nanti baru buka, ini juga bisa. Oke, selain toggle ada apa lagi? Ini ada quote. Nah, ini teman-teman juga bisa tulis misalkan quote, misalkan today is better day gitu. Terserah lah teman-teman nanti mau nulis apa gitu ya. Oh ya, kalau misalkan pengen garis baru di dalam blog, tapi kan kalau misalkan teman-teman klik enter ini kan dia akan bikin blog baru ya. Nah, supaya nggak bikin blog baru, ini teman-teman pakai shift ya, shift enter. Nah, ini masih turun ke bawah tapi masih di blok yang sama gitu. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Ada divider. Nah, ini divider ini kayak pembatas aja ya, garis. Misalkan nanti teman-teman di satu halaman ini pengen bikin beberapa bagian gitu, beberapa bagian. Nah, untuk menandakannya nanti teman-teman bisa kasih garis pembatas pakai divider tadi. Oke, kemudian ada link to page. Nah, ini kalau link to page ini, kalau tadi kan kita embed ya, jadi bikin page di sub di sini. Nah, kalau misalkan link to page itu teman-teman bikin, misalkan ada page baru di sini namanya page 2 gitu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa linkkan nih, bisa hubungkan. Jadi ketika diklik nanti akan ngebuka page tersebut. Nah, ini misalkan tadi link to page ya. Nah, link to page, kemudian kita klik page 2. Nah, ini kalau misalkan teman-teman klik, nah nanti akan lari ke halaman page 2 ini. Kemudian kita back klik lagi ke dashboard. Oke, itu teman-teman juga bisa kayak gitu ya. Nah, ini berguna banget buat apa? Misalkan nanti teman-teman pengen bikin satu page atau bikin satu halaman. Nah, di halaman ini tuh nanti saling berkaitan dengan halaman yang lain gitu. Tapi supaya informasinya nggak di satu halaman full, misalkan teman-teman pecah ke 3 halaman, nanti teman-teman bisa linkkan halaman-halaman tersebut menggunakan link to page. Misalkan nanti ini untuk next page nanti pindah kemana, kalau previous page nanti pindah kemana gitu. Oke, kemudian ada selain link to page ada call out. Ini jadi nanti semacam pembeda aja sih. Jadi teman-teman bisa ngasih kayak gini nih. Nah, ini seperti yang tadi ya, kalau pengen garis baru tapi nggak keluar dari bloknya, itu pakai shift enter. Oke, kemudian nah ini masih banyak lagi nih, ada mention a person, ini ada mention a page, get and reminder, emoji, inline equation, nah dan lain sebagainya ya. Nah, ini masih
banyak, bisa teman-teman coba sendiri ya. Oke, mungkin itu aja sih cara bikin blog di dalam page di Notion. Nah, ini teman-teman bisa kreasikan lagi, bisa bikin apa aja gitu di dalam page di Notion ini. Termasuk nanti teman-teman itu bisa bikin halaman website ya. Nanti misalkan teman-teman bikin halaman website informasi tentang apa, kemudian nanti si halaman page-nya ini itu nanti bisa kita publish sehingga bisa diakses sama orang lain meskipun dia tidak daftar Notion gitu ya. Nanti kita bisa share linknya, nanti orang-orang bisa buka layaknya seperti website pribadi. Ini kerennya di Notion. Nanti kita akan pelajari caranya kayak gimana, oke? Oke teman-teman, di video ini mungkin saya cukupkan sampai di sini aja ya, di pembahasan mengenai cara bikin blog-blog di dalam page di Notion. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan mudah dan bisa menggunakan Notion dengan mudah dan memanfaatkan tool ini untuk membuat teman-teman lebih produktif ke depannya, kemudian membuat teman-teman juga lebih teratur dalam mengerjakan tugas, mengelola catatan, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman semua. Mudah-mudahan yang nonton video ini juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Sekian dari saya, Dovir Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.